A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat Allah nantinya akan memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kajian kita adalah kajian kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi mudah-mudahan ini cukup waktu untuk bisa kita mengurut beberapa pertemuan nanti ke depan. Yang kita awali sekarang ini dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Pak ya, kalau Allah menciptakan bumi ada harinya, hari Ahad, hari Senin menciptakan ini, hari Selasa. Tapi kalau menciptakan manusia, proses. Artinya apa? Manusia ini dia tidak bisa berhasil begitu saja. Dia juga harus melalui proses. Tidak bisa kita ini instan berhasilnya. Terlihat dari hadis yang pertama ini, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari sebuah genggaman. Jadi dalam hadis qudsi dari sebuah genggaman yang diambil dari seluruh permukaan tanah di muka bumi ini. Jadi manusia itu datang sesuai dengan kadar tanahnya. Jadi itu kata Allah, Pak. Ada yang berwarna putih, maka kulitnya putih. Jadi sesuai kadar tanahnya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam, ada yang kombinasi warnanya. Jadi makanya kalau ada orang bertanya, Pak, kenapa kulit orang Amerika merah keputih-putihan, ada yang hitam betul. Nah, jadi sesuai dengan kadar tanahnya kita dapatnya. Kadang kan orang gitu, kenapa kita lahir dari datuk yang satu kok kulit kita beda-beda? Nah, inilah dalilnya mengapa kulit kita berbeda-beda. Kemudian apa lagi kata Allah? Ada yang buruk, ada yang baik, ada yang mudah, ada yang sedih. Makanya muka kita ini macam-macam, Pak. Ada yang menung aja kerjanya, Pak. Memang itulah mukanya itu. Ada yang muka itu kasihan kita nengoknya, Bu. Padahal dia berduit, Pak. Tapi nengok muka itu iba aja kita. Ada yang mukanya buruk-buruk. Maksud sini apa, Pak? Pokoknya sangar mukanya. Tapi hatinya baik. Ada yang seperti itu. Jadi inilah Allah membuat kita itu berbeda-beda supaya kita tidak saling buruk sangka satu sama lain. Ini wajah bapak ini memang sangar tetapi hatinya baik. Akhirnya kita tahu, Pak. Nah, ini mukanya baik, hatinya pula buruk. Jadi kan macam-macam yang kita jumpai di lapangan, Pak. Nah, ternyata inilah Allah menciptakan manusia ini tidak main-main, sesuai dengan kadar tanahnya. Jadi kalau ada anak bapak susah diatur, Pak. Bandel dia, takutnya tanah sengketa dapatnya itu, Pak. Jadi itu yang membuat dia itu pelawan itu. Kemudian ini hadis yang pertama, Pak. Hadis ini riwayat Ahmad. Jadi ini cukup panjang sebetulnya riwayatnya dan tidak kita sebutkan nama-namanya. Nah, di hadis yang kedua, ini hadis riwayat As-Sa'di dari Abu Malik, dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat. Jadi hadis yang kedua ini, Pak, sebelum proses penciptaan itu, Allah pertama perintahkan malaikat Jibril, turun kau ke bumi, Jibril, ambil seluruh tanah di atas permukaan bumi ini, sedikit-sedikit aja, satu genggam aja. Jadi jumlah nanti satu genggam, ambil sedikit-sedikit. Turunlah malaikat Jibril, Bu. Begitu malaikat Jibril mengambil tanah, bumi ngamuk, Pak. Jadi ini terjadi perdebatan antara malaikat Jibril dan bumi. Kata bumi, apa maksud kau nih Jibril? Datang-datang main-main ambil aja. Kata malaikat Jibril, aku diperintahkan Allah untuk mengambilmu, sedikit aja. Kata bumi, tidak bisa, kau jangan menyakiti aku. Aku berlindung kepada Allah dari kau menyakiti aku Jibril. Jadi makanya, Pak, kalau unsur ruh kita yang suci ini, Bu, bersatu dia sama bumi ini, jadi pelit kita, Pak. Itu bahayanya, Pak. Karena bumi ini pelit dia, nggak mau ngasih sedikit aja, Pak, nggak mau dia. Itu yang ngerinya kita, Bu. Kalau udah bersatu dengan unsur bumi ini, pelitnya minta ampun, Pak. Ibu dikasih belanja sama beli bawang berapa siung pun disuruh catat loh, Bu. Menderita dibuatnya, Pak. Dapat suami yang ruhnya sudah bersatu dengan bumi, tidak akan belanja, Ibu, Bu. Semua serba laporan. Ngeri, Pak. Kalau dapat
perempuan pelit juga, perhitungannya pun tinggi juga, Pak. Kadang sampai menangis pedagang, Bu. Sayur pun 1.000 ditawarnya 500, Pak. Nah, jadi memang kalau dapat berhitung tuh, Pak, tajam dibuatnya, Pak. Jadi jangan, karena kita udah tahu nih, Pak, unsur kita ini ada unsur bumi, hati-hatilah kita. Kita ini perhitungan tinggi. Jadi jangan sampai kita bersatu ruh kita dengan bumi ini. Karena bumi mengatakan aku berlindung kepada Allah dari kau menyakiti aku Jibril, maka malaikat Jibril nyerah, gak berani ngambil, Pak. Karena bumi berlindung kepada Allah. Malaikat Jibril pun balik kepada Allah, aku tidak berani mengambilnya ya Allah, karena dia berlindung atas namamu. Allah pun tidak marah. Yang kedua, karena malaikat Jibril gagal, diutus malaikat Mikail, Pak. Malaikat Mikail baru mau mengambil, datang langsung bumi ngamuk, Bu. Tunggu dulu. Ngapa kalian ini berdua nih? Tadi Jibril datang mau ganggu aku, sekarang kau pula lagi Mikail. Aku diperintahkan Allah ngambil tanah kau sedikit aja. Kata bumi, tidak bisa. Aku jangan coba kurang-kurangi aku sedikit, aku nggak mau. Nah, itu makanya kalau orang bagi harta warisan, Bu, mau mengamuk dibuatnya. Jangan kurang-kurangkan bagian aku. Jangan coba. Tapi kan kakak anak perempuan, Kak, setengah tidak ada, setengah bagi sama rata. Nah, kan ada yang seperti itu. Itu bumi itu, Pak. Tapi kadang laki-laki ini cerdik lah, Bu. Giliran bagi pusaka cara Islam, jadi dia tidak pernah sholat, Pak. Karena dia menguntungkan bagi dia. Dia dapat 2, perempuan 1. Gagal malaikat Mikail. Karena apa kata bumi? Aku berlindung kepada Allah dari engkau menyakiti aku, Mikail. Mikail pun balik. Allah, bumi berlindung kepadamu sehingga aku tidak berani menguranginya. Maka Allah mengutus malaikat maut. Turun malaikat Israel. Begitu turun ke bumi, dia ambil tuh, jangan kau ambil pula. Tidak tahu aku, pokoknya Allah nyuruh aku, tidak peduli dia, Pak. Malaikat Israel ngambil, jangan kau kurangi aku berlindung kepada Allah dari kau menyakiti aku. Aku pun tidak akan kembali kepada Allah sebelum aku melaksanakan tugas dari Allah. Jadi malaikat maut yang berhasil mengambil bahan penciptaan tanah kita. Makanya malaikat maut itu, Pak, melihat muka kita tiap hari, Pak. Dalam satu hari ada 70 kali malaikat maut memandang kita, karena dia yang berhasil dulu mengambil tanah. Makanya tidak segan-segan malaikat maut itu, Bu, di mana tempat jadi sama dia, karena dia yang berhasil mengambil bahan penciptaan kita, Pak. Malaikat maut tidak mau tahu, aku tidak akan kembali kepada Allah sebelum aku melaksanakan tugas yang diperintahkan Allah kepada aku. Nah, malaikat maut lah yang berhasil membawa tanah itu, nggak peduli dia, Bu. Main paksa. Makanya kadang dalam kita berbuat baik itu ada timbul unsur bumi, Bu, paksakan cepat. Makanya kalau kita niat sedekah, segerakan. Kalau enggak nanti ada-ada aja penahannya, Pak. Kadang udah tertulis nama untuk ikut korban, tariknya balik, Pak. Itulah bahayanya kalau masuk unsur bumi itu. Bapak ketawa tanda nyata tuh, Pak. Banyak kejadian, Bu. Udah masuk namanya, tiba pembayaran, nggak mau, ada pula perlu nih ya, anak mau masuk sekolah pula, ada-adanya jadinya. Pokoknya harus cepat laksanakan. Ada terniat kita baik, harus dipaksakan. Jadi tidak selamanya kita itu berbuat baik harus nunggu ikhlas, Bu. Kalau nunggu ikhlas itu rumit tuh, Pak. Ikhlas sama ria itu, Bu, setipis kulit bawang, Pak. Belum tentu orang yang nyumbang pakai hamba Allah itu ikhlas, belum tentu lagi, Pak. Dan bisa jadi yang tulis nama malah ikhlas aja karena dia tipis, Pak. Ada orang, Bu, nyumbang udah pakai hamba Allah dia. Datang orang bilang, "Pak, Bapak ada masalah sama pengurus, Pak." Ngapa gitu? Udah berapa bulan ini tidak pernah Bapak nyumbang di masjid lagi. Tutup mulut kau tuh, yang hamba Allah tuh aku semua. Akan tersebut sama aku ya, hilang pahala aku jadi gara-gara kau. Belum tentu juga ikhlas, Pak. Tiap masuk masjid ditengoknya juga nama aku pertama, terus nama aku kurban, nampak ini tidak pernah bergeser. Asal masuk masjid dipandangnya, Pak, ya ikhlas itu tuh, Pak. Jadi menulis nama belum tentu tidak ikhlas. Nah itulah, Bu, ya, berbuat baik harus dipaksakan, tidak bisa nunggu ikhlas, Pak. Saya singgung sedikit.
penyusuan Rasulullah oleh ibu susuannya Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah nggak ikhlas loh Pak, cuman mau tidak mau hanya ketemu dengan Rasulullah karena tidak ada lagi anak yang lain. Pas ditanya, ini siapa namanya? Muhammad. Bapaknya ada? Bapaknya sudah meninggal. Waduh, maaflah ya Bu Aminah ya, di antara yang berangkat ini saya yang paling miskin. Saya berharap dapat upah yang banyak, jadi saya pun tidak bisa menyusukan anak ini. Jadi awalnya Halimah tidak mau loh Pak. Waktu Halimah Sa'diyah mau pulang, dia diskusi sama suaminya. Kasihan juga kita nengok anak yatim tuh Bang ya, tidak ada yang menyusukan ya. Datang suaminya, lebih kasihan lah kita lagi. Udah pergi miskin, pulang tambah miskin lagi nih. Ambil aja lah Halimah biar dapat upah kecil, tidak apa-apalah. Itu awalnya tuh Pak, daripada pulang kosong. Kan tidak ikhlas tuh Pak. Balik Halimah Sa'diyah sampai di rumah ibu Rasulullah, Bu Aminah, biarlah saya yang menyusukan Muhammad ini walaupun upahnya kecil. Waktu disusukan oleh Halimah Sa'diyah, jadi kalau kita lihat di kitab Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, di kitab Sirah Nabawi, susu Halimah yang kering tiba-tiba menjadi penuh airnya Pak. Itu keajaibannya waktu menyusukan Rasulullah. Disusukannya anaknya sampai kenyang dan tertidur. Rasulullah disusukan sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu keluar, ontanya yang sudah tidak lagi mengeluarkan susu, penuh kantong susunya. Keledainya yang kemarin lemah tiba-tiba menjadi kuat. Nah, melihat keajaiban dia mengasuh anak yatim itu, barulah kata Halimah, kalau macam ini Bang, tidak diupah, tidak apanya. Jadi ketika kita terpaksa melakukan kebaikan, paksakan aja Bu. Setelah dapat keajaiban Pak, baru kita royal. Sebetulnya lah Pak, diukur rumah orang sini Pak, mungkin kaya-kaya semuanya, tak perlu kita minta di jalan ini sebetulnya. Cuma banyak orang takut karena dia belum dapat keajaiban. Bapak tahu yang bangun Masjid Abu Darda sendirian loh tuh Pak, nggak mau dia ikut orang. Kalau orang tahu lah nih Pak, selesai masjid ini sendiri, nggak perlu jadi pengemis kita minta di jalan bertahun-tahun. Malu kita Pak sebetulnya. Gereja beribu di Indonesia ini tidak ada yang minta di jalan Pak. Ini maaf ya Pak ya. Nah, ini sebetulnya pukulan juga. Karena ini apa namanya Pak, banyak sekarang masjid itu memaksakan gaya, tetapi dia nggak mau nyumbang. Padahal orang di sekitar situ banyak yang mampu. Cuman takut berbuat baik. Masjid An-Namirah itu satu orang tuh Pak yang bangun. Sekarang dia bangun lagi Pak Haji itu di Rimbo Panjang. Dia bilang, tidak ajak orang nyumbang Pak Haji, rugi lah saya. Ada kesempatan saya ajaklah orang. Masjid Gunung Merah itu kan Haji Tos sendiri Pak. Rencana pengurus mau minta sumbangan ke dia. Kita mau bangun masjid Pak Haji, gini lah, biarkan saya sendiri bangun. Tapi kalau ada orang nyumbang terima aja. Kalau orang tahu lah Pak, nggak ada takutnya. Tidak akan ada takut. Buktinya apa Bu? Rumah orang mewah-mewah di sekitar sini Pak. Mampu dia. Cuma karena dia tidak takut, karena unsur bumi ada di dalam dirinya. Tapi begitu dia berani Bu, jor-joran dia dalam menyumbang, tidak akan ada orang yang miskin gara-gara sedekah Pak. Asal berani aja. Tapi setelah ini kalau diamalkan, kalau sebab miskin janganlah salahkan saya Pak. Dia kadang adalah Bu, kita ini main todong-todong bulan puasa itu acara hati ke hati. Biasa kan habis kami ceramah tuh Pak. Pak, Bapak apa berapa? Karena depan orang tuh malu dia Bu. Akhirnya terungkap 8 juta. Besoknya berbuka pakai kerupuk ganepo dia Bu. Karena di depan orang Pak, ditodong-todong. Pokoknya jangan sampai unsur bumi dalam di dalam diri kita ini. Kemudian kita lanjutkan kembali Pak. Setelah tanah itu diterima oleh Allah, apa kata Allah? Inni khaliqum basyaram min tin. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Jadi unsur kita ini dari tanah. Teori Charles Darwin mentah Pak, yang katanya kita ini dari kera. Nah, jadi dari dulu itu kita ini dari tanah. Cuman bisa jadi gini Pak, kan ada orang kampung Ailah Bani Israel yang dikutuk menjadi kera. Nah takutnya kerangka itu yang dia ketemu Pak. Nah takutnya kerangka itu satu kampung jadi monyet semua loh Pak, kampung Ailah itu.
dilarang mancing hari Sabtu, hari Jumat dipasangnya pancing, Pak. Jadi dia ditipunya Allah, Bu. Sangkanya bisa menipu Allah, akhirnya semua jadi kira. Bisa jadi seperti itu gitu. Nah kemudian Pak, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Lalu kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, hendaklah nanti kamu bersungkur, bersujud kepadanya. Maksudnya hormat kepada manusia ini. Jadi malaikat pun diperintahkan untuk hormat kepada manusia. Kenapa malaikat harus minta hormat kepada manusia, Bu? Awalnya kan malaikat diprotes, Pak, tentang penciptaan manusia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kurang apa kami lagi ya Allah? Kami senantiasa bertasbih, memuji Engkau, mensucikan Engkau. Karena malaikat trauma, Bu. Sebelum kita yang tinggal di bumi ini kan sudah ada makhluk sebelumnya, Pak. Dulu bertumpah darah. Sampai Azazil pun yang paling dekat dengan Allah ikut mengusir mereka. Azazil ini tibanya orang dalam nih, Pak. Pokoknya malaikat butuh apa-apa, dia ke Azazil nih dulu. Dia yang paling dekat dengan Allah, ikut mengusir makhluk di bumi ini untuk menggesernya dari bangsa jin. Jadi kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Nah buktinya apa, Pak? Harut dan Marut mengatakan kepada Allah, andaikan kami diberi nafsu ya Allah, mungkin lebih taat kami daripada manusia. Karena malaikat ini kan taat aja kepada Allah. Manusia ini jahat, coba kasih kami nafsu. Dikasih Allah nafsu, ternyata jauh lebih jahat malaikat ketika dikasih nafsu daripada manusia. Apa pengakuan Harut dan Marut ini? Kan diajarnya orang sihir, Pak. Bagaimana supaya suami benci dengan istri, itu kan sihir Harut dan Marut tuh, Pak. Rupanya ketika dia dikasih nafsu jahat dia. Apa kata Harut dan Marut? Sedangkan kita saja yang sudah tahu berita langit, bagaimana indahnya surga, bagaimana ngerinya neraka, dikasih nafsu aja berani melawan. Apalagi manusia yang tidak pernah melihat keadaan langit, tidak tahu bentuk neraka, tidak tahu bentuk surga. Sejak itulah malaikat selalu memohonkan ampun untuk manusia ini, Pak. Jadi itu rahasianya kenapa malaikat diperintahkan Allah untuk menghormati manusia. Setelah disempurnakan Allah kejadiannya, Nabi Adam ini cuman, Pak, dibiarkan aja tegak dulu, Bu, belum ditiupkan ruh nih, belum langsung. Jadi sudah diciptakan tubuh jasad Nabi Adam itu setinggi 60 hasta, berarti 30 meter lebih kurang. 60 hasta tingginya, Bu, dibiarkan aja, tidak diapa-apakan selama 40 tahun, Pak. Tidak diapa-apakan sama sekali. Makanya usia kematangan manusia adalah umur 40 tahun. Jadi diangin-anginkan di bawah itu, Bu, biar tambah kokoh dia, biar makin matang dia. Nah. Jadi kalau kita ini, Pak, udah umur 40, tidak ada tanda-tanda baik, siap-siap masuk neraka. Biasanya payah untuk dikasih tahu lagi, Pak. Ciri-cirinya apa, Bu? Dicabut rasa malu. Rumah dekat masjid pun tidak ke masjid, tidak malu lagi, Pak. Jadi kalau udah lewat-lewat, walaupun ada yang lebih dari 40 baru ke masjid, itu sebetulnya dahsyat keajaiban yang diberikan Allah sama dia, Pak. Udah 60 baru dia ke masjid, itu rezeki dia, Pak, dikasih Allah. Karena Allah Maha berkehendak. Barangkali ada kebaikan dia yang masih dipandang oleh Allah. Dia kan kadang-kadang, Bu, ya, seperti zaman Nabi Musa, dia jahat, tapi apa doanya yang membuat diampuni Allah, Pak? Aku ini memang jahat ya Allah, tapi entah mengapa aku paling hormat dengan orang-orang soleh. Apapun yang diperintahkan mereka aku laksanakan. Itu, Pak, gara-gara itu dia dipandang Allah, Pak. Dia sejahat-jahat dia, tapi dia sangat hormat dengan orang-orang soleh. Kalau dia disuruh orang-orang soleh, dia rajin. Jadi masih ada dipandang. Janganlah Bapak amalkan nih, Pak. Oh gitu, Pak. Saya penting hormati aja. Ini kadang-kadang kan yang mendengar kita ini banyak, Pak. Kalau Bapak Ibu bisa yang ngerti, kalau yang di luar takutnya, Pak. Ini toa sampai keluar. Nanti salah arti deh, Bu. Gitu caranya rupanya ya. Nggak salah kita berarti tidak sholat. Yang penting kita hormat sama orang-orang soleh. Apa disuruh dia, mau kita. 40 tahun, Bu, dibiarkan begitu saja jasad Nabi Adam itu, Pak. Semua malaikat takut melihat jasad Nabi Adam.
Semua malaikat takut. Azazil lewat. Apa kata Azazil? Apa yang kalian takutkan? Makhluk apa ini Azazil? Takut kami, lihat dia. Tenang kalian, aku akan coba makhluk ini apa. Apa yang dilakukan Azazil? Dia masuk dari lubang hidung jasad Nabi Adam. Nggak taunya brojol dari lubang ekor, Pak. Apa kata Azazil? Ini makhluk aneh, aku tidak bisa tinggal di dalam tubuhnya. Kemudian diambilnya seperti pemukul, dipukulnya jasad Nabi Adam ini. Rupanya keras seperti tembikar. Itu yang dikatakan Allah, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Jadi tubuh kita ini, Pak, sebetulnya keras seperti tembikar, macam keramik nih, Pak. Keras kita nih. Makanya kalau orang yang rajin olah nafas, bisa dia patah pisau, bisa, Pak, dengan olah pernapasan, tapi bukan pakai jampi-jampi, Pak, ya. Seperti Shaolin, mereka belajar. Bukan murah belajarnya, Pak. Ternyata mereka mempelajari itu sampai 22 tahun, Pak. Jadi aslinya tubuh kita ini kuat. Kata Azazil, aku tidak mampu untuk menguasai makhluk ini. Azazil ini siapa, Bu? Iblis laknatullah alaih. Awalnya dia makhluk paling dekat sama Allah, Pak. Malaikat hormat sama dia. Jadi aslinya apa, Bu? Iblis itu tidak bisa menguasai tubuh kita. Jadi dari mana dia masuk? Dari hidung, Pak. Makanya kita, kata Rasulullah, sempurnakan wudhu kalian dengan beristinsyak. Istinsyak itu apa, Pak? Menghirup air ke dalam hidung, kemudian istinsar, keluarkan. Karena dari situ iblis masuk, Pak. Jadi bukan kita mencuci hidung, menghirup air ke dalam hidung, keluarkan lagi, Pak. Itu sakitnya minta ampun, Pak. Tapi apa efeknya secara kesehatan? Akan menyembuhkan penyakit kecemasan. Ini ilmiah nih, Pak. Memperbagus pencernaan, melapangkan rasa di dalam dada. Maka kalau kita berenang, masuk air ke dalam hidung, Pak, habis itu kan lapar perut ibunya, Pak. Dan itu bisa menghilangkan penyakit kecemasan, susah tidur kalau orang yang melakukan istinsyak itu. Jadi bukan dicuci-cuci aja hidung tuh, Bu. Dihirup, memang pedih, Pak. Apalagi kalau kita baru pula memulainya. Selama ini udah tahu kita nyuci hidung kita yang tahu. Menghirup air ke dalam hidung kita tidak lakukan. Tadi menghirup itu itulah. Tapi jangan ditelan pula, telan ke dalam. Dia harus istinsyak, kemudian istinsar, keluarkan. Tapi jangan dipaksakan, Pak, yang takut udah lama-lama ini pingsan, Pak. Nanti, Pak, sakit tuh, Pak. Sakit di sini tuh, Bu. Jangan dipaksakan. Yang penting kita udah tahu, Pak. Jadi tidak bisa kita ini dikuasai iblis, Pak. Jadi masuk dari hidung, keluar dia dari lubang ekor. Tetapi iblis mempunyai cara untuk kita membuka peluang dengan dia, Pak. Nah, jadi ini nanti akan sampai ke sana. Yang berikutnya, Pak, setelah 40 tahun dibiarkan, barulah ditiupkan ruh ke dalamnya. Jadi memang tidak main-main Allah menciptakan manusia ini, Pak. Dari mana ruh pertama kali dimasukkan Allah? Dari kepala. Artinya apa, Pak? Kepala kita ini menjadi sumber segala masalah. Dia ini yang bisa mempengaruhi hati. Hati ini sebetulnya baik semua, Pak. Gara-gara yang ada di kepala inilah yang membuat hati menjadi rusak. Jaga pikiran kita ini, Bu. Jangan sampai mudah berburuk sangka dengan orang lain. Ada Ibu Hajah Rohana namanya, Bu. Dia punya rumah kos untuk mahasiswa. Tetapi siapapun yang masuk ke kos dia itu, orang tuanya mesti ikut. Pesan Hajah Rohana ini apa? 1 hari pun jangan sampai telat membayar uang kos. Begitu tanggal 1 tidak dibayar sampai jam 12 malam, saya yang ngeluarin barang-barangnya. Kan ngeri itu, Pak. Jadi ada yang telat, ditunggunya, Pak, malam pulang, dikeluarin barang-barangnya, Bu. Banyak lah gonjang-ganjing, orang cerita, memang parah betul, Ibu, pahit betul, apa juga lagi yang kurang, macam-macam lah kata orang, Pak. Tapi ada satu orang mahasiswa yang tidak pernah ikut menceritakan keburukan Hajah Rohana ini, Pak.
nggak mau dia, karena kan belum tahu kenapa ibu itu seperti itu. Pemuda ini pun pernah kena, dia pun pernah kena Pak, kurang 5.000 bayar. Kamu kurang 5.000 ya, belum kamu bayar. Padahal dia kena Pak, tapi tidak terpancing dia oleh ujian itu untuk menjelekkan Bu Haja Rohana ini. Pas dia jalan Pak, 5 km dari tempat kosnya itu, nampak dia tulisan, ini atas izin Allah nih Bu, nampak dia, Rumah Yatim Hajah Rohana. Oh, ini macam nama bu kos aku. Ditanyanya ke orang warung depan rumah panti anak yatim itu, Bu, ini Bu Haja Rohana mana? Itu yang punya kos-kosan mahasiswa itu. Tanggal 1 dia selalu kemari ngasih belanja. Dia anak-anaknya ada 25 orang anak yatim, itu yang dibiayainya ke sekolahnya. Baru terasa pantas tidak boleh telat dari tanggal 1. Karena kalau telat anak yatimnya bisa tidak makan. Jadi jangan mudah kita berburuk sangka, itulah dijaga kepala. Ada suami istri boncengan naik sepeda motor Pak, diikut oleh orang pakai reeking di belakang. Kata istri, bang cepat bang, copet nih bang, begal mungkin nih bang. Kencang pula orang dari belakang, dia gondrong rambutnya Bu, cari tempat keramaian bang. Masuk tempat keramaian, masuk juga ya Pak, yang ngejar nih Pak. Datang suami, ngapa kau kejar-kejar aku Dompet istri abang jatuh bang, dari jalan nangka aku kejar abang. Itulah mudahnya kita berburuk sangka itu Pak. Ini mesti dijaga loh Bu, kepala kita ini mesti dijaga, karena ada 2 otak binatang Pak, reptilian brain, mamalia tua. Yang baik cuman di belakang kening nih, neokortex namanya. Neokortex ini Bu, alirannya ke hati. Makanya kenapa kata Rasulullah, kalau kalian sholat, lamakan sujudmu. Supaya apa Pak? Darah yang membawa oksigen dari jantung masuk mencuci neokortex itu. Itu yang membuat sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau kita sholat sunat Bu, lamakan sujudmu. Tetapi ingat, tidak boleh lebih lama daripada waktu berdiri. Jadi kalau ingin kita sujud lama, panjangkan layarnya. Jadi bisa kita sujud lama. Tapi kalau dalam berjamaah, jangan ini dibuat. Kadang ada orang-orang tua kita ini hidungnya sudah meleleh-leleh kadang nanahnya. Tapi jangan pula batuk-batuk di belakang. Siapa yang batuk untuk memberi isyarat kepada imam agar cepat gerakannya, sholatnya batal Pak, dia sama dengan ngomong gitu. Kan kadang-kadang kalau udah agak lama imam itu arti cepatlah ruku gitu kan, cepatlah salam kan, itu tuh Pak, lama betul tahiyatnya gitu. Cepatlah salam. Jadi kalau dalam berjamaah harus ringan, tidak boleh melamakan sujud. Setelah dimasukkan ruh dari kepala, kemudian kemana Pak? Mata. Nah, di mata inilah Bu, terbelalak Nabi Adam melihat keindahan surga, melihat buah-buahan surga, terbelalak. Jadi yang harus dijaga yang kedua itu apa Pak? Mata. Godaan mata laki-laki sama perempuan itu berbeda Bu. Mata kami laki-laki ini, setaat apapun kami laki-laki ini, godaannya adalah memandang wanita. Setaat apapun Bu, tetap berselera sama wanita. Walaupun kadang mulutnya, ya Allah, tengoklah pakaian anak-anak sekarang. Sebetulnya dia mau mandang Pak, dia mau mandang. Heran kita nengok anak-anak gadis sekarang, ya Allah, tengoklah. Itu 2 kali dosanya Pak, udahlah bawa nama Allah lagi, sok baik lagi. Karena itu Bu, makanya kita tidak heran, apa namanya nih, kalau laki-laki ini ke barang kurang Bu, singletnya sampai robek dia nggak peduli dia. Berbeda dengan godaan mata perempuan, godaannya bukan ke laki-laki, kepada harta benda. Itu bedanya Pak. Sekaya apapun kami laki-laki, dompet kami pasti satu Bu. Kami tidak ada dompet pesta, harus sama warna dompet sama baju sama kopiah, itu nggak ada Pak. Tapi perempuan, Bapak hitung jumlah jilbabnya, segitulah jumlah tasnya. Itu tas baru Pak, belum dompet di dalamnya, dia harus matching semuanya. Nah itu perbedaannya Bu. Mata kita ini itulah Pak, laki-laki ini ujiannya. Maka kata Rasulullah, aku tinggalkan fitnah, yang tidak lebih aku takutkan adalah wanita. Karena di wanita ini Pak, kita banyak gagal jadinya. Karena itu berat Pak, wanita itu godaannya berat. Udah atuk-atuk ya, ada yang masuk penjara jadinya, pelecehan
seksual. Cucuat, jangan Pak, Bapak yang buat macam itu Pak. Tahu orang modus Bapak itu apa? Jangan sampai Pak, taruh betul tidak itu niat kita, tetap nanti orang akan menduganya seperti itu. Karena lainlah cucu atuk, lainlah pangkunya Bu kan. Anak orang udah SMA, cucu atuk. Ada lagi guru-guru tidak mau murid-muridnya salaman sama dia. Saya nih kan udah seperti orang tua kalian, nggak bisa Pak, nggak bisa. Kalau perempuan nih dia baik Bu. Kenapa kita itu kalau bisa jangan bersalaman? Kalau perempuan ini baik dia tidak akan terasa apa-apa dia kalau orang baik sama dia. Cuman yang bapak nih Bu, kalau orang pesta tuh Bu ya, bersalaman nih Bu, lembut tangan ibu tuh tadi, tengoklah harum, jahat Bu, jahat. Tapi memang tidak semuanya, rata-rata iya, rata-rata. Kenapa bapak nih ketawa Bu? Nyata, tidak ada ndak ya Pak. Setelah dari mata, di mata itu sejajar dengan telinga, kemudian ruh ditiupkan ke hidung. Nah, waktu di hidung itulah Nabi Adam bersin, Pak. Nabi Adam bersin. Maka kata Allah, bacalah alhamdulillah. Jadi kalimat alhamdulillah itu zikir tua tuh, Pak. Zikir tua yang pertama apa, Pak? Subhanallah. Sewaktu malaikat yang menjaga arsy Allah keberatan mengangkat arsy Allah, maka Allah perintahkan mereka membaca subhanallah. Jadi ada beban yang berat dalam hidup ini. Di lockdown kemarin Pak, payah rezeki, dagang susah, perbanyak mengucapkan subhanallah. Kalau soal lockdown, parahlah lockdown kami lagi Pak, 3 bulan tidak ceramah, bisa Bapak bayangkan tak? Tapi ternyata Bu, rezeki tidak di lockdown Allah kalau kita tidak mengeluh. Asal jangan ngeluh aja Pak, santai aja, kita akan terlewati. Ngeluh pun kita Bu, apa jalan keluarnya Pak? Sabar aja lah, tetap ada jalan keluar. Kemudian Bu ya, apalagi zikir setelah alhamdulillah? Ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya, itulah Nabi yang pertama untuk berdakwah Pak, untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Sewaktu penyembelihan Nabi Ismail, ternyata kambing yang tersembelih, saking bahagianya Nabi Ibrahim mengucapkan Allahu Akbar. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan dalam riwayat ini diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Takjub Rasulullah mendengarnya. Kemudian Rasulullah katakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lengkaplah zikir itu jadinya Pak. Setelah itu Bu ya, ruh terus masuk ke perut. Jadi melalui tidak ada keterangan di mulut. Karena apa Pak? Yang membuat mulut bicara adalah mata. Kalau orang buta Bu, apa yang mau dibilang ya Bu? Tapi kalau kita melihatnya Bu, tengoklah tuh, tidak salah keuntung hidupnya. Udah hidup miskin, gaya, parah pula. Itu kan gara-gara mata Pak. Mata ini yang membuat mulut bicara. Begitu sampai di perut, lapar Nabi Adam, karena tadi mata sudah melihat banyak buah-buahan surga. Makanya ketika kita kalau jalan-jalan sore di bulan Ramadan itu Pak, banyak orang lapar mata. Padahal pas berbuka Bu, isi kurma 2-3 biji, tambah air putih, kenyang. Risoles tinggal, bakwan tinggal. Waktu sebelum berbuka itu bukan main lagi Pak, bersusun tuh Bu. Risoles, bakwan, pecal, udah bersusun. Sampai lama betul iklan di TV ngamuk dia Pak. Dia aja ngomong tiap hari nih. Orang belum waktunya Pak. Gimana lagi? Begitu azan, berapa sanggup perut kita Pak nampungnya? Tidak sanggup banyak. Mata ini yang membuat perut lapar. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Nabi Adam langsung meloncat, sementara ruh belum sampai ke kaki. Terjatuh Bu. Apa kata Allah? Khuliqal insanu min ajal. Sesungguhnya manusia itu tergesa-gesa. Itulah sifat asli kita Pak, tergesa-gesa. Karena Nabi Adam dulunya tergesa-gesa. Belum selesai ruhnya lagi, dia sudah loncat.
Sampai kita kadang sholat pun tergesa-gesa, membaca Al-Quran pun tergesa-gesa. Jadi ada seorang laki-laki yang satu hari itu kerja Pak, rasa tidak cukup 24 jam itu. Begitu dia bertanya ke seorang ulama, tidak pernah bisa aku ada waktu untuk keluarga, sibuk betul bekerja. Maka kata ulama ini, luangkan waktumu membaca Al-Quran 15 menit sebelum engkau pergi. Wah, nambah kerja nih. Tergesa-gesa dia selama seminggu membaca itu Pak, tetap dilakukannya tapi tergesa-gesa. Di hari ke-8 apa pengakuan muda ini? Aku membaca Al-Quran perlahan-lahan. Aku bisa membaca 1 juz tidak terburu-buru dan aku tidak terlambat bekerja. Seluruh pekerjaan tuh didiskon setengah jadinya Pak. Yang harusnya kerja 1 jam jadi 30 menit menyelesaikannya. Nah itulah keajaiban kalau kita beribadah santai. Makanya kata Rasulullah, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi tempat santai nih Pak, sholat itu tempat santai, bukan tempat untuk ngejar rakaat banyak. Sholat duha hantam sampai 12 tapi kecepatan tinggi Pak. Macam ada yang sholat tarawih yang 23 rakaat 7 menit Pak ya, kan tersebar viral itu 7 menit Bu. Amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut kita Pak, terantuk kepala kita tuh Pak, kita tidak biasa ya. Secepat-cepat kita sholat di Pekanbaru nih Pak, 11 rakaat setengah jam rata itu Pak, setengah jam santai kita sholatnya. Cuman begitu sholat sunat nampak aslinya Pak. Itu kadang kita nih nampak aslinya pas sholat sunat tuh Pak. Terutama kadang kami yang kadang disuruh jadi imam Bu, waktu jadi imam tanggung mantap Pak, panjang Pak. Sholat sunat qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar. Kadang tadi baca subhanallah azimi dan tidak baca cepat langsung tegak. Jadi kenapa kita susah jadi orang baik? Belum sampai darah yang membawa oksigen dari jantung ke otak itu kita udah duduk balik Pak. Jadi tidak pernah kena neokortex gitu itu oleh darah yang membawa oksigen. Setelah sempurna Bu, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka bersujudlah malaikat semua bersama-sama illa iblis, kecuali iblis. Protes waktu itu Azazil Bu, aku senior, dia baru muncul baru, akulah sujud sama dia. Nah sifat iblis yang seperti ini Pak ada di tengah-tengah kita. Dia pula yang terpilih baru kemarin baru tuh. Aku udah tua, aku udah lama. Itu iblis tuh Pak. Karena iblis yang berkata seperti itu pertama kali. Jadi Bapak Ibu ini termasuk orang-orang yang tawaduk. Kadang-kadang ada orang Pak, ala ustadz muda itu pula kita dengar, tapi Bapak Ibu mau duduk Pak, berarti dia terbebas dari sifat iblis Pak. Kadang diangkat orang kerja ini muda dia baru tuh, mana lah tahu apa-apa dia. Nah, itu namanya sifat iblis. Jadi iblis waktu itu tidak mau dia sujud. Iblis ini Bu ya, begitu dia diusir, dikutuk oleh Allah, diterimanya Pak. Itulah keras hati iblis itu. Diterimanya Bu. Aku tidak akan mau sujud sama dia. Dia baru, aku udah lama. Diusir Allah, pergi dia Pak. Mau dia pergi, tidak pula, tapi masih berada di sekitar surga Pak. Tapi iblis itu pernah jenuh Pak. Udah bosan dia menggoda manusia ini Pak ya. Di zaman Nabi Musa, dia katakan kepada Nabi Musa, wahai Musa. Ini dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kitab Talbisul Iblis. Mohonkanlah kepada Allah ampunan untuk aku. Udah bosan aku Musa, tolonglah minta ampun. Semangat Nabi Musa Pak. Ya Allah, iblis ingin bertobat. Iblis mohon ampun melalui aku ya Allah. Kata Allah, aku terima tobatnya Musa. Syaratnya sujud dia di makam Nabi Adam. Mendengar itu bangkit, sombongnya balik lama. Hidup aja dia nak mau aku sujud, mati pula dia aku sujud. Ada jadilah. Tidak jadi Musa. Tapi aku berterima kasih sama kau Musa, aku membalas jasa kau. Aku berikan kau rahasia yang mana aku sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Apa itu kata Musa? Hati-hati kau duduk dengan perempuan yang bukan mahrammu. Karena aku sangat kuat waktu itu. Sulit untuk dikalahkan. Nah itulah yang hati-hati kita Pak. Kadang Bu ya, pernah dulu lampu merah Polda nih.
Saya di belakang, ada suami istri boncengan, di sebelahnya guru senam aerobik, Pak. Ini gini mata bapak tuh, Bu. Dicubit sama istri, bikin malu abang, orang ramai nih ya. Abang nengok kantor gubernurnya, ada kan itu abang tengok. Padahal nengok itu. Payah, Pak. Payah tuh, Bu. Kadang pakai istighfar pun pandang juga, Bu. Astaghfirullahaladzim. Susah, Pak. Itulah iblis paling kuat. Ahli-ahli ibadah, Pak, banyak rontok gara-gara ini, Pak. Iblis itu dia tetap masih ada sampai sekarang. Siapa dulu ahli ibadah yang kena, Pak? Barsiso. Itu ahli ibadah masa Bani Israel. Taat ibadah. Iblis menjelma menjadi manusia, pura-pura belajar agama dengan dia. Makanya diterimanya, Pak. Begitu iblis ini menjelma menjadi manusia, belajar agama dengan Barsiso, semangatlah Barsiso ini mengajarnya. Tapi yang membuat Barsiso ini heran, Bu, baru 1 minggu iblis ini bersamanya, tapi ibadahnya lebih kusuk daripada dia, Pak. Itu yang membuat dia heran. Ditengoknya iblis ini sholat sesuai dengan syariat waktu itu, tidak menghadap kiblat, Bu, membelakangi kiblat, Pak, dan menangis terseduh-seduh. Itu yang membuat Barsiso penasaran. Kau baru seminggu sama aku, kok bisa kau sholat sekusuk ini? Kau tidak menghadap kiblat dan kau menangis-nangis. Aku ini banyak dosa, guru. Malu aku menghadap ke arah Allah. Lagi pula kan guru berkata Allah itu ada di mana-mana. Nah, itu kenanya pertama, Pak. Jadi tidak harus kita sholat menghadap kiblat. Kan sampai sekarang aliran ini masih ada, Pak. Allah itu di mana-mana. Padahal Al-Baqarah 144 udah dikatakan kemanapun kalian menghadap, hadaplah muka kalian ke Masjidil Haram. Udah jelas kiblatnya kita ke sana. Tapi iblis ini berhasil mempengaruhi Barsiso, Pak. Betul juga anak murid aku nih ya. Terus kok bisa kau tuh sembahyang tuh menangis-nangis, itu macam mana caranya? Aku aja, Pak, ya. Kata iblis ini, buat dosa. Kalau kita berdosa nih, guru, enak kita ibadah. Betul juga nih. Itu ada betulnya tuh, Pak. Itu rayuan iblis tuh, Pak. Cobalah, Bu, ya, kalau kita datang ke lembaga permasyarakatan, perhatikan orang tuh sholat, Pak, menangis, Pak, menyesal terhadap dosa, terkenang istri, terkenang anak, tapi sudah keluar bangkit antu balik itu, Pak. Memang payah, Pak. Lain pula nampak mencandu orang di penjara nih, Bu. Ada yang sampai berkali-kali, Pak, sampai panggil om anaknya sama dia, Pak. Kasusnya itu aja. Yang pertama 3 tahun, keluar sebentar, masuk lagi kasus yang sama 4 tahun, keluar lagi, masuk lagi, Pak, bertambah-tambah aja hukumannya, Pak. Nampak mencandu maksudnya gini, Pak, dia udah kenal di dalam tuh, Pak, jadi sayang pula rasanya bertahun-tahun bersama gitu ya, Pak, ya, mungkin gitu. Jadi tidak enak pula rasa keluar dari sana lagi. Mereka menangis karena apa? Banyak dosa. Apa kata Barsiso ini? Menurut kau supaya aku kusuk nih, Pak, udah waktu berbunyi nih, Pak. Berbunyi kan, Pak. Ini agak meleleh sekarang ceramah nih, Bu, karena apa? Waktu Isya lama. Saya takut Bapak Ibu muak lah nengok saya. Jadi, Pak, begitu dikatakan dia buat banyak dosa, guru, maka akan tenang ibadah kita. Nah, menurut kau dosa apa yang harus aku lakukan? Bertanyalah dia ke muridnya nih, Pak. Bagaimana kalau membunuh, guru? Kalau membunuh aku tidak berani. Itu besar dosanya. Bagaimana kalau berzina, guru? Wah, berzina itu apa lagi? Kalau gitu yang ringan aja, guru. Minum khamar. Kan guru sendiri yang tahu. Akhirnya dia beli khamar, sembunyi dalam kamar, dia minum, mabuk, nampak perempuan, dizinainya, Pak. Itu hilang imannya, Pak. Dizinainya, setelah dia sadar, ini perempuan ini bakal buka mulut nih. Akhirnya dia bunuh. Itulah, Bu, cara iblis menghancurkan manusia, bertahap ya. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Ini baru sampai ke halaman 59 sebetulnya, Pak. Ada sampai 59. Masih tentang Nabi Adam alaihissalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.